Ini adalah sebuah kisah yang mungkin banyak terjadi di sekitar kita saat ini. Cerita ini adalah pengingat bahwa godaan untuk mencari jalan pintas seringkali membawa kita ke jurang kehancuran. Hanya dengan kesadaran, pengakuan, dan tekad yang kuatlah kita dapat bangkit dari kegagalan. Arman adalah pria yang sederhana. Hidupnya mungkin tidak mewah, tetapi penuh kehangatan. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota bersama istri dan kedua anaknya. Istrinya, Santi, adalah seorang wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia bekerja paruh waktu sebagai penjahit di rumah, melengkapi penghasilan Arman sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan distribusi kecil. Bersama-sama, mereka membangun kehidupan yang penuh cinta, meski kadang diwarnai tantangan. Setiap pagi, Arman memiliki rutinitas yang hampir selalu sama. Ia bangun lebih awal dari seluruh anggota keluarganya, menyeduh kopi, lalu duduk di teras depan rumahnya sambil mendengar kicauan burung. Momen itu, walau sederhana, selalu membuatnya bersyukur atas apa yang dimilikinya. Ketika matahari mulai terbit, suara langkah kecil anak sulungnya, Raka, terdengar di lorong rumah. "Papa, hari ini kita main bola lagi, ya?" tanyanya sambil mengusap mata. Arman hanya tertawa kecil dan mengusap kepala putranya. "Tentu, nak, tapi setelah papa pulang kerja, ya." Santi, yang selalu bangun setelah mereka, akan keluar dengan celemek dan memulai hari di dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk keluarga mereka. Bubur ayam atau nasi goreng buatan Santi memang tidak istimewa secara materi, tetapi Arman selalu berkata bahwa rasa masakan istrinya adalah yang terbaik di dunia. "Kamu ini bisa saja, Mas," ujar Santi sambil tersenyum malu, tapi ada rasa bangga di matanya. Kehidupan mereka berlangsung dalam ritme yang nyaman. Raka, anak pertama mereka yang berusia 8 tahun, sedang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Dia adalah anak yang cerdas, suka bertanya, dan sangat dekat dengan Arman. Sementara itu, anak kedua mereka, Rani, baru berusia 4 tahun dan sering menghabiskan waktunya bermain dengan boneka-boneka kecilnya di ruang tamu. Kegembiraan kedua anaknya selalu menjadi sumber kebahagiaan terbesar bagi Arman. Ia merasa bahwa dunia ini sempurna selama ia memiliki keluarganya di sisinya. Meski penghasilannya sebagai manajer pemasaran tidak besar, Arman selalu berhasil memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia memastikan bahwa Raka dan Rani mendapatkan pendidikan yang layak. Santi tetap memiliki waktu untuk berkarya di rumah, dan sesekali mereka bahkan bisa menikmati liburan kecil. Salah satu kenangan yang paling berkesan bagi mereka adalah perjalanan sederhana ke pantai 2 tahun lalu. Anak-anak bermain pasir, Santi tertawa bahagia sambil memotret mereka, dan Arman merasa bahwa saat itu adalah puncak kebahagiaannya. Namun, di balik semua itu, Arman juga menyimpan kekhawatiran. Seperti kepala keluarga pada umumnya, ia merasa berat menanggung beban ekonomi seorang diri. Tabungan mereka tidak besar, dan biaya hidup yang terus meningkat membuatnya sering berpikir keras tentang bagaimana meningkatkan penghasilan. Namun, ia selalu menepis kegelisahan itu dengan satu keyakinan, kerja kerasnya tidak akan sia-sia selama ia tetap bersama keluarganya. Hingga suatu hari, benih perubahan kecil yang tak terduga mulai muncul. Itu adalah hari biasa di kantor ketika seorang rekan kerjanya memperkenalkan sebuah aplikasi yang katanya bisa menghasilkan uang tambahan dalam sekejap. "Coba saja, Man. Siapa tahu rezeki," kata Budi sambil tertawa. Arman hanya menggelengkan kepala waktu itu, merasa tak mungkin ia terlibat dalam hal semacam itu. Tetapi kata-kata Budi terus terngiang dalam benaknya, terutama ketika ia merasa tekanan keuangan semakin besar. Keluarga Arman tetap tidak menyadari bahwa dunia mereka yang penuh kebahagiaan itu sebentar lagi akan berubah. Seperti awan gelap yang muncul tanpa peringatan, keputusan-keputusan kecil yang diambil Arman perlahan mengarah pada kehancuran. Arman pertama kali mengetahui tentang judi online dari seorang rekan kerjanya, Budi, yang menceritakan bahwa ia pernah mendapatkan jutaan rupiah hanya dengan bermain slot di sebuah aplikasi. Dengan nada bercanda, Budi berkata, "Coba saja, Man. Siapa tahu rezeki, tapi hati-hati, jangan sampai kebablasan." Awalnya, Arman menganggap itu hanya lelucon. Namun, rasa penasaran mulai menghantuinya. Suatu malam,
Saat istri dan anak-anaknya telah tertidur, ia membuka ponselnya dan mengunduh aplikasi yang direkomendasikan Budi. Dengan deposit pertama sebesar Rp100.000, Arman memulai perjalanannya. Ia menang kecil di percobaan pertama. Perasaan senang bercampur euforia membuatnya berpikir, mungkin ini cara cepat untuk menambah penghasilan. Hari demi hari, Arman semakin sering bermain. Awalnya, ia hanya menggunakan uang kecil yang tersisa dari gajinya. Namun, saat mengalami kekalahan, ia merasa terdorong untuk terus mencoba balik modal. Ia mulai mengambil uang dari tabungan keluarga, beralasan pada istrinya bahwa uang itu untuk keperluan mendesak di kantor. Hari demi hari, Arman semakin sering bermain. Kemenangan kecil yang ia dapatkan sesekali justru memperburuk keadaan. Kemenangan itu memberinya harapan palsu bahwa keberuntungan sedang menunggunya di putaran berikutnya. Malam-malamnya berubah menjadi sesi panjang di depan layar ponsel. Matanya marah karena kurang tidur dan wajahnya mulai memancarkan kelelahan. Hubungan dengan istri dan anak-anaknya mulai renggang. Beberapa bulan kemudian, Arman mulai kehilangan kontrol sepenuhnya. Tagihan kartu kredit menumpuk, rekening bank kosong, dan ia mulai meminjam uang dari teman-temannya. Ketika pinjaman dari teman tidak lagi cukup, ia nekat meminjam dari rentenir dengan bunga mencekik. Keluarganya pun terkena dampaknya. Uang sekolah anaknya tertunggak, dan listrik rumah hampir diputus karena tagihan yang tidak terbayar. Istrinya, Santi, mulai curiga dan memaksa Arman untuk mengakui semuanya. Dengan air mata berlinang, Arman menceritakan kebiasaan buruknya. Santi merasa kecewa dan marah, tetapi ia masih mencoba membantu suaminya keluar dari masalah ini. Namun, bukannya berhenti, Arman malah semakin dalam terjebak. Desakan rentenir untuk melunasi hutang membuatnya semakin tergoda untuk berjudi dengan harapan menang besar. Ia bahkan menjual perhiasan milik istrinya tanpa sepengetahuan Santi. Semuanya mencapai puncaknya ketika rumah mereka disita akibat gagal membayar cicilan. Santi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Arman, membawa kedua anak mereka pergi ke rumah orang tuanya. Arman, yang kini hidup sendirian, tenggelam dalam rasa bersalah dan keputusasaan. Namun, alih-alih berhenti, ia justru semakin larut dalam judi sebagai pelarian dari kenyataan. Hutang yang terus membengkak membuat Arman mulai dikejar-kejar rentenir. Suatu malam, setelah kalah besar, ia menerima ancaman bahwa ia akan dilukai jika tidak segera membayar. Dengan panik, Arman mencoba mencuri uang di kantor tempat ia bekerja, tetapi aksi tersebut ketahuan. Ia dipecat dengan tidak hormat dan dilaporkan ke polisi. Di dalam penjara, Arman akhirnya memiliki waktu untuk merenungkan semua kesalahannya. Ia kehilangan segalanya: keluarga, pekerjaan, rumah, dan harga dirinya. Dengan bantuan seorang konselor di penjara, Arman mulai memahami bahwa kecanduannya bukan hanya masalah perilaku, tetapi juga penyakit yang membutuhkan pemulihan serius. Setelah menjalani masa tahanan, Arman bertekad untuk memulai hidup baru. Ia mengikuti program rehabilitasi untuk kecanduan judi dan perlahan-lahan mulai memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Meski sulit, ia mencoba membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Keluar dari penjara bukanlah akhir dari perjuangan Arman, tetapi awal dari perjalanan panjang menuju pemulihan. Dunia di luar terasa asing baginya, tak ada pekerjaan, tak ada keluarga di sisinya. Namun, ia berpegang teguh pada tekadnya untuk memperbaiki kesalahan. Hal pertama yang ia lakukan adalah mendaftar di sebuah program rehabilitasi kecanduan judi yang ia temukan melalui seorang konselor dari penjara. Program ini mempertemukan Arman dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa. Ia belajar bahwa kecanduannya bukan hanya soal kehilangan uang, tetapi juga cara pikir yang merusak. Dalam sesi-sesi konseling, ia mulai memahami pola pikir yang mendorongnya berjudi. Rasa putus asa, keinginan instan untuk mengatasi masalah, dan euforia semu saat menang. Setiap hari, ia menulis jurnal untuk merefleksikan perjuangannya. Dalam salah satu catatannya, ia menulis, "Aku telah kehilangan segalanya, tapi aku masih punya satu hal, kesempatan untuk berubah. Aku akan menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin." Setelah 6 bulan menjalani program rehabilitasi,
Arman merasa cukup kuat untuk mencoba mendekati keluarganya kembali. Namun, ia sadar ini tidak akan mudah. Santi, istrinya, telah melalui luka yang dalam akibat pengkhianatan yang ia lakukan. Untuk itu, Arman memutuskan untuk menunjukkan kesungguhannya melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Ia mulai bekerja di sebuah bengkel kecil yang dikelola oleh seorang teman lama. Meski penghasilannya kecil, ia menyisihkan sebagian untuk membayar hutang yang masih tersisa. Setiap minggu, ia mengirim sebagian uangnya kepada Santi sebagai bentuk tanggung jawab. Di sela-sela itu, ia juga mengirim surat kepada Santi dan anak-anaknya, meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Pada awalnya, surat-surat itu tidak mendapatkan balasan. Namun, Arman tidak menyerah. Dalam setiap surat, ia menceritakan usahanya untuk berubah. Harapannya untuk kembali menjadi ayah dan suami yang lebih baik. Dan permintaannya agar diberikan kesempatan kedua, 8 bulan setelah keluar dari penjara. Santi akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Arman. Pertemuan itu penuh dengan emosi. Santi menangis, mengungkapkan betapa hancurnya perasaannya ketika melihat keluarga mereka berantakan. Namun, ia juga melihat perubahan dalam diri Arman. Sorot matanya yang dulu dipenuhi keputusasaan, kini memancarkan ketulusan dan tekad. "Saya tidak tahu apakah saya bisa percaya lagi, Man," kata Santi dengan suara bergetar. "Tapi saya bisa melihat kamu mencoba. Saya ingin anak-anak kita punya ayah. Jadi saya akan beri kamu satu kesempatan." Kesempatan itu menjadi motivasi terbesar bagi Arman. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anaknya. Meski awalnya mereka canggung, ia membantu mereka belajar, bermain bersama, dan menunjukkan kasih sayang yang pernah hilang. Perlahan, kehangatan keluarga yang dulu ia rusak mulai kembali. Meski hubungannya dengan keluarganya membaik, Arman tahu ia harus terus bekerja keras. Ia memutuskan untuk berbagi kisahnya dengan orang lain yang mungkin berada di jalan yang sama. Arman mulai berbicara di komunitas rehabilitasi, membagikan pengalamannya tentang bagaimana judi telah menghancurkan hidupnya, tetapi juga bagaimana ia menemukan jalan untuk bangkit kembali. Tak lama kemudian, ia mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai konselor di lembaga rehabilitasi tempat ia dulu menjalani program pemulihan. Di sana, ia membantu orang lain memahami dan melawan kecanduan mereka. Pekerjaan ini memberinya rasa tujuan yang baru. Ia merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan membantu orang lain. Di rumah, hubungan Arman dan Santi semakin membaik. Meski luka lama tidak sepenuhnya hilang, cinta dan pengertian mereka perlahan-lahan tumbuh kembali. Arman bahkan menabung untuk mengajak keluarganya berlibur sederhana. Sesuatu yang sudah lama mereka rindukan. Tahun-tahun berlalu, dan Arman telah sepenuhnya meninggalkan dunia gelap yang pernah menghancurkan hidupnya. Kini ia hidup sederhana, namun penuh kebahagiaan bersama keluarganya. Ia tidak lagi mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, melainkan bekerja keras dan menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak. Pada suatu malam, saat sedang duduk di ruang tamu bersama keluarganya, Arman memandang ke sekeliling, anak-anaknya tertawa menonton acara televisi. Santi duduk di sebelahnya, dan suasana hangat menyelimuti rumah mereka. "Aku hampir kehilangan semua ini," pikirnya. "Tapi aku bersyukur Tuhan memberiku kesempatan kedua." Arman sadar, kebahagiaan ini adalah hasil dari perjuangan panjang yang penuh pelajaran. Ia berharap kisahnya bisa menjadi pengingat bagi orang lain bahwa perubahan selalu mungkin, asalkan ada kesadaran, tekad, dan keberanian untuk memulai langkah pertama.